Man United akan menghadapi West Ham United di Stadion London, tempat dua pemain akan kembali setelah absen saat MU bermain imbang dengan Fenerbahce. Manchester United berharap Jonny Evans akan kembali untuk pertandingan Liga Primer mereka di West Ham pada hari Minggu. Evans absen saat bermain imbang Liga Eropa dengan Fenerbahce karena cedera, tetapi akan tersedia di Stadion London. Bruno Fernandes juga kembali setelah menjalani larangan bermain satu pertandingan di Eropa pada Kamis malam. United menginap semalam di Istanbul, tempat pertandingan mereka dimulai pukul 10 malam waktu setempat, dan terbang ke London alih-alih ke Manchester. Klub telah memilih persiapan pra-pertandingan yang sama. Dengan semifinal Piala FA 2023 mereka melawan Brighton di Wembley yang terjadi 3 hari setelah kekalahan perempat final Liga Eropa mereka dari Sevilla. Erik ten Hag tidak dapat memberikan informasi terbaru tentang Antony yang ditandu keluar lapangan 16 menit setelah masuk pada babak kedua di Sukru Saracoglu. Dari dokter dan fisioterapis yang memberitahunya apa yang mereka lihat, ETH belum melihat videonya sebelum dapat memberikan komentar tentang ini. United mengawali musim Liga Eropa mereka tanpa terkalahkan, tetapi tidak pernah menang setelah gagal mempertahankan keunggulan di ketiga pertandingan. United hanya memenangkan 3 dari 8 pertandingan Liga Primer mereka dan masih berada di paruh bawah klasemen. Ten Hag merasa hasil imbang dengan Fenerbahce merupakan hal yang positif dan mengabaikan kekalahan terakhir United dari Tottenham 4 minggu lalu karena kartu merah Fernandes berhasil dibatalkan. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, menghasilkan salah satu kejutan terbesar selama masa jabatannya di MU. Di laga di Stadion Sukru Saracoglu, Erik menempatkan pemain internasional Maroko, Noussair Mazraoui, yang merupakan bek kanan, sebagai gelandang United yang paling maju. Mazraoui patut dipuji karena disiplin dalam perannya sebagai pemain nomor 10, jarang keluar dari posisinya. Namun, tidak mengherankan, ia tidak menghasilkan tingkat kreativitas dan energi yang diharapkan dari seorang gelandang serang. Ten Hag pun salah membuat keputusan. Setelah Casemiro masuk pada menit ke-55, Mazraoui kembali ke posisi bek sayap kiri. Di posisi nomor 10, ia gagal menghasilkan satu umpan kunci pun. Pemain yang beroperasi di posisi nomor 10 harus mampu membuka peluang dan mengendalikan permainan. Tidak diragukan lagi, Ten Hag mengambil risiko besar. Namun, yang membuatnya semakin membingungkan adalah kenyataan bahwa ia memiliki Ahmad di bangku cadangan. Pemain asal Pantai Gading, yang masuk pada menit ke-89 untuk menggantikan Antony yang cedera, adalah pemain sayap kanan. Ia sering bermain di posisi tengah selama masa pinjamannya di Sunderland pada musim 2022-2023, baik sebagai pemain nomor 10 atau false number 9, dan berhasil melakukannya. Pikiran pertama Ahmad saat ia mendapat bola adalah untuk menerobos pertahanan lawan, mengandalkan kecepatan, tipu daya, dan tekadnya untuk membuat sesuatu terjadi. Ia adalah pemain yang menyenangkan banyak orang, yang menjadikan misinya untuk membuat sesuatu terjadi di sepertiga akhir. Aaron Wan-Bissaka mengakui bahwa sulit untuk meninggalkan Manchester United pada musim panas. United mengaktifkan perpanjangan kontrak Wan-Bissaka selama 1 tahun di awal tahun dengan tujuan memperoleh biaya untuk tanda tangannya di jendela transfer musim panas. West Ham akhirnya menyetujui angka 15 juta pound untuk Wan-Bissaka pada bulan Agustus dan ia menandatangani kontrak selama 7 tahun dengan The Irons yang memungkinkannya untuk kembali ke kota kelahirannya. Wan-Bissaka meninggalkan United setelah tampil sebanyak 190 kali dan kepergiannya memungkinkan klub untuk merekrut Noussair Mazraoui. Meskipun Wan-Bissaka terbatas dalam menyerang,
kualitas bertahannya dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Liga Primer. Dan ia memenangkan 2 trofi di Old Trafford. Wan-Bissaka senang bisa kembali ke London, tempat ia lebih dekat dengan keluarganya, tetapi ia membahas betapa bangganya ia bermain untuk United. Ia menambahkan tentang pertandingan akhir pekan ini. West Ham menjamu MU, itu akan menjadi tantangan besar. Wan-Bissaka tahu apa yang MU mampu lakukan setelah berlatih bersama mereka setiap hari, jadi dia tahu apa yang diharapkan. Setelah penunjukan Julen Lopetegui, West Ham diharapkan untuk menantang kualifikasi Eropa musim ini, tetapi mereka justru kesulitan dan duduk di posisi ke-15 dalam klasemen. Julen Lopetegui bisa saja mencadangkan Michail Antonio sebagai salah satu dari 4 perubahan saat West Ham United menjamu Manchester United di Liga Primer pada Minggu, 27 Oktober. The Hammers akan bersemangat untuk bangkit kembali dengan hasil positif di Stadion London setelah kalah telak 4-1 terakhir kali melawan Tottenham. Lopetegui dikecam karena penampilan buruknya akhir-akhir ini, sehingga sangat membutuhkan timnya untuk tampil lebih baik melawan Setan Merah. Dengan demikian, pelatih asal Spanyol itu kemungkinan akan mempertahankan lini belakangnya dengan Alphonse Areola sebagai penjaga gawang utama meskipun mencetak gol bunuh diri di London Utara. Di depannya, Aaron Wan-Bissaka dan Emerson bisa jadi akan mengapit Jean-Clair Todibo dan Max Kilman. Semuanya tetap menjadi pemain inti meskipun kebobolan 4 gol terakhir kali. Di lini tengah, perubahan mungkin dilakukan oleh The Hammers, dengan Guido Rodriguez kemungkinan akan keluar setelah pertandingan yang sulit melawan Spurs. Ia bisa digantikan di lini tengah oleh Edson Alvarez. Masih belum jelas apakah Lopetegui akan tetap memainkan Thomas Soucek atau memasukkan Carlos Soler sebagai starter. Pemain internasional Ceko itu bisa menjadi pilihan yang lebih baik sebagai starter di Stadion London. Di lini depan, Mohamed Kudus mendapat kartu merah saat melawan Tottenham dan mungkin akan digantikan oleh pemain yang baru direkrut musim panas ini, Crescencio Summerville. Lucas Paqueta dan Jarrod Bowen bisa mempertahankan posisi mereka di starting 11 sebagai pemain andalan di tim Irons. Danny Ings punya kesempatan untuk menggantikan Antonio yang telah menjadi starter dalam 7 pertandingan Liga musim ini.